teman-teman, kali ini kami ada di kota Jogja, selangkah ke Tugu Jogja dan Malioboro. Ada sebuah klaster total 8 unit dan sekarang tinggal sisa 1 unit saja. Dan ini menariknya, unitnya sudah dibangun semua, jadi aman dan legalitas SHM PBG juga sudah ready, jadi 100% aman. Nah, ini unitnya yang tinggal 1 itu, dimana ini luas tanahnya 94 meter persegi dengan lebar depan kurang lebih di 8, ke belakang kurang lebih di 11-an. Tipenya 135, ada 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi plus 1 podroom, sehingga untuk fasilitasnya di sini sangat enak sekali. Ini menariknya hadap ke timur, sehingga ketika sore hari teman-teman tidak merasakan panas, tapi pagi hari dapat sinar sehat dari arah balkonnya. Nah, ini fasadnya modern dengan permainan minimalis sehingga kesannya elegan. Nah, itu di belakang tengah-tengah full kaca, jadi sinar paginya itu dapat, tapi siangnya itu sejuk. Kemudian di sisi sebelah kiri ini ada satu permainan kisi-kisi semacam rotan, tapi dia menggunakan plastik sehingga lebih awet lagi. Nah, kemudian untuk pagarnya di sini menarik ya, dia menggunakan pasangan roster untuk di kurang lebih di 3 meteran sehingga tidak begitu masif. Tapi kemudian di sebelah sini ini ada satu permanen pagar ya, dia menggunakan besi hulu dari yang 1x3, 3x3 sampai di kurang lebih 12x3. Nah, jadi teman-teman ini sudah dapatkan semua sehingga tinggal masuk bawa baju aja. Nah, ini untuk area carport juga sangat menarik sekali, bisa untuk 2 mobil karena untuk lebarnya ini di 5 meteran dan materialnya pun ini dipakai yang premium. Dia menggunakan batu alam di ukuran 20x20. Ini juga sudah di coating sehingga lebih mudah untuk maintenance dan kelihatannya mengkilap. Nah, untuk plafon di sebelah sini dia menggunakan PVC sehingga untuk nuansa homey ya, senada dengan warna dindingnya yang abu-abu. Untuk akses masuk di sini di bagian samping dan di bagian depannya ini sudah dikasih roster, sehingga nanti misalkan pintu terbuka, privasi teman-teman tetap terjaga karena tinggi daripada rosternya ini sudah lebih tinggi daripada pandangan orang berjalan normal. Nah, ini sudah ada taman minimalisnya, teman-teman tinggal merawat. Nah, ini untuk lantai di teras dia menggunakan granitel warna abu-abu gelap mirip ya dengan warna dari batu alamnya. Nah, ini pintunya juga sudah menggunakan solid sehingga untuk elegan dan juga keamanan juga bagus. Terlebih di sini sudah menggunakan smart lock dari si Jackson. Yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, ini adalah ruang tamunya. Jadi dengan adanya jendela di samping kanan dan samping kiri, ini membuat pencahayaan di ruang tamu sangat enak sekali. Nah, ini sudah disediakan meja kopi unik, bentuknya bulat dan ini disesuaikan dengan ukuran daripada ruang tamunya ya, kurang lebih di lebar 3 meteran. Sini juga kurang lebih sama 3 meteran, ada 1, 2, 3 dan 4 ya, ada 4 seat table. Nah, di bagian depan ini sudah ada satu backdrop. Nah, dia permainannya biasa menggunakan WPC yang di samping sama yang di bawah, dan untuk yang di tengah-tengah dia paduan menggunakan warna HPL. Nah, ini yang menarik di sebelah sini sudah ada ambalan-ambalannya, nanti bisa dipajang foto-foto piagam. Nah, kalau yang di sebelah sini ini untuk nyimpen barang-barang teman-teman yang bisa sering dipakai, helm juga bisa di sini atau tas. Nah, kemudian di bagian bawah ini yang menarik, dia masih ada laci-lacian ya. Jadi nanti untuk nyimpen barang-barang di sini bakalan rapi terus. Nah, ini yang menarik, untuk handle-nya dia dibikin serupa ya, di bagian atas seperti ini sehingga kelihatannya lebih minimalis lagi. Masuk ke bagian dalam, di sebelah sini sudah ada satu area dapur dan juga meja makannya. Ini enak sekali karena sirkulasi udaranya itu langsung dari bagian kolam renang. Nah, ini untuk meja makannya di bagian atas sudah ada lampu. Nah, ini simple tapi bikin elegan ya. Untuk mejanya dia menggunakan, kalau nggak salah dia menggunakan granitel teman-teman. Tapi untuk kaki-kakinya ini sudah menggunakan besi, jadi lebih awet.
Nah, sebelum ke sini, ini teman-teman bisa lihat ya, lantainya dia menggunakan granitel motif cement expose, jadi kesan industrialnya di sini dapat. Nah, ini jika teman perhatikan di bagian bawah, ini untuk plingnya dia menggunakan kanal C, kelihatannya lebih manis dan ada seolah-olah kesan dramatis melayangnya di tubuhnya dari bangunan ini. Nah, ini untuk dapurnya dia minimalis saja ya, ada 2 tungku depan belakang, dan untuk pemasangan granitnya pun ini cukup rapi, dia menggunakan adu manis, dan ini dia menggunakan upmount ya, jadi memang nanti harus rajin-rajin membersihkan karena nanti ada pertemuan ini yang ada kemungkinan genangan air akan ada di situ kalau enggak sering dibersihkan. Oke, di bagian atas ini sudah ada cocker hood, dan ini juga manis, tampilannya simple ya, ada paduan warna gelap dan juga terangnya. Oke, di bagian belakang ini yang menarik ya, ada mini poolnya. Ini cukup untuk berendam, dan kalau nggak salah ini kalau diukur lebarnya kurang lebih di 1 meteran. Nah, ini juga sudah dikasih ban-banan. Kalau di bagian atas ini dia menggunakan kayu, tapi di bagian bawahnya dia sudah menggunakan beton sehingga awet, tapi tampilannya elegan. Oke ya, ini voidnya jadi bikin los saja, jadi nanti air hujan bisa masuk ke area bawah. Di samping daripada ruang makan ini ada 1 kamar tidur. Nah, ini menarik ya, ketika teman-teman masuk ke sebelah sini ada kesan homey-nya dapat karena material lantainya sendiri dia beda. Ini menggunakan granitel abu-abu ya, cement expose. Nah, kesini dia menggunakan keramik motif kayu yang memang ukurannya kecil-kecil. Jadi memang sekarang ada berbagai macam ukuran, tapi ukuran yang seperti ini kurang lebih di 15 kali 60. Ini membuat kesan kayunya dapat banget. Terlebih untuk natnya pun di sini dia dibikin terakota, jadi kelihatan lebih homey lagi. Oke, di samping kanan kiri ini sudah ada nakas. Nah, kalau untuk yang di sebelah kiri ini ada 1 lampu, bisa warna putih dan juga bisa warna kuning ya. Nah, ini untuk sirkulasi udara juga sudah ada di bagian depan, bisa dibuka, jadi view bangun tidur langsung arah hijau-hijau dan kolam. Nah, di sisi sebelah kanan ini sudah disediakan almari ya. Konsepnya memang dari tadi itu minimalis, sudah ada permainannya untuk bukaan daripada handle-nya, dan juga bisa di atas, bisa juga di sebelah bawah seperti ini. Nah, ini untuk yang baju-baju lipat. Kemudian di bagian atas ini untuk penyimpanan-penyimpanan yang mungkin kayak semacam selimut ya, yang jarang gonta-gantinya. Nah, di bagian bawah ini menarik, teman-teman bisa mencontohnya nanti. Untuk yang di bagian dalam ini dia menggunakan motif kayu, kemudian sama juga yang bagian bawah, tapi untuk yang bagian slip ini dia masih sama ya, motifnya warna coklat. Nah, ini yang menarik untuk kamar mandi dalamnya. Untuk bagian area keringnya ini sudah dipisah dengan area basah. Area klosetnya dia dibikin senyaman mungkin, karena di bagian samping kirinya dari kloset sudah ada 1 meja, sehingga bisa menaruh barang-barang misalkan handphone atau bacaan-bacaan, sehingga lebih betah lagi di dalam kamar mandi. Nah, yang bikin menarik di sini untuk ke lantainya dia menggunakan motif teraso sampai setengah di sebelah sini, tapi setengah lagi dia menggunakan granitel warna abu-abu lagi, sama konsepnya dengan interior yang ada di sini. Nah, ini pas di depan pintu ketemu sama wastafel dari Toto, jadi kualitasnya oke. Nah, ini untuk area basahnya ya sudah dipisah. Ini tipis teman-teman, kurang lebih di 15 sentian. Untuk motifnya juga dibikin senada, jadi nuansa kayak di villanya di sini benar-benar dapat ya. Sudah ada water heaternya di sebelah sana. Ini untuk area sampo, sabun dibikin cantik seperti ini. Nah, ini yang bikin menarik adalah untuk filternya, dia sudah dibikin di pojokan, sehingga untuk genangan-genangan air sudah diminimalisir dan itu dibikin minimalis bentuknya.
Dari kamar tidur pertama ini masih satu fasilitas yang ini bakalan bikin nyaman tamu. Ini kepencet ya teman-teman, kita nyalakan lagi. Ada satu powder room di mana nanti misal ada tamu mau ke kamar kecil ya, dia sudah disediakan kloset untuk buang air, ini untuk cuci mukanya juga sudah disediakan. Dan posisinya meskipun ini di bawah tangga, untuk saya yang tingginya 167 masih nyaman seperti ini. Dari area powder room kita naik ke lantai 2 dan ini sudah disediakan tangga, simple tapi elegan. Ya, materialnya menggunakan yang sering kita jumpai, ada besi hulu dan juga pipa seperti ini. Tapi yang bikin menarik di sini adalah tangganya ya. Ini sudah dipasangi kayu sehingga kesan hominya di sini dapat banget. Dan untuk naik ke atas, ini jika teman-teman perhatikan, kalau jari saya ini adalah dari sini sampai sini biasanya 20, teman-teman juga bisa ukur sendiri. Ini bisa dilihat ya, ini kurang dari 20 cm, sehingga ketika naik ke atas lutut kita terasa ringan. Oke, kita sampai di lantai 2 dan ini masih konsisten ya warna lantainya, dia menggunakan granital motif semen expose. Nah, di sini juga sudah disediakan area santai ruang keluarganya. Ini untuk area TV sudah disediakan colokan. Ini ada satu set sofa untuk 2 seater. Dan ini nanti tinggal ditambah rezeki lagi, bisa dikasih nakas-nakas sehingga untuk kumpul keluarga di sini akan lebih terasa bahagia lagi. Nah, ini untuk di bagian depan ya sudah dikasih wall panel, dia menggunakan permainan dari WPC yang motif kayu. Dan jika diperhatikan di sini tidak ada pintu, tapi nah ketika kita dorong, nah ini ada satu pintu menuju area servis, sehingga nanti untuk nyuci jemur teman-teman bisa di sini. Dan ini juga sudah dibikin rapi dengan adanya roster, sehingga nanti ketika teman-teman ada di sebelah sana itu jemuran dan sebagainya tidak kelihatan. Nah, di sebelah sini ini juga sudah disediakan untuk area balkonnya, sehingga nanti untuk sirkulasi udara, sekedar menghela napas, teman-teman di sini bisa. Dan sekali lagi ini ya untuk roster di sampingnya, sehingga nanti tadi untuk jemuran dia akan kelihatan rapi. Nah, ini sudah ada nakas juga di sebelah sini, teman-teman nanti bisa manfaatkan. Dan detail-detail yang kecil-kecil seperti ini nih teman-teman, untuk di bagian tengahnya ini masih ada coakan dan motifnya serupa dan senada, sehingga memang konsepnya detailnya di sini benar-benar diperhatikan. Oke, di sebelah sini ada satu pintu dan pintunya juga konsisten ya, floor up to ceiling hingga nuansanya lega. Nah, ini adalah kamar tidur yang nomor 2, langsung ketemu sama area nakasnya. Ini ada satu saklat, bisa warna putih juga bisa warna kuning ya. Nah, untuk AC sirkulasi udara jendela juga sudah disediakan. Ini untuk 2 orang. Nah, ini di bagian depan simpel saja, tapi ini sudah ada colokan buat TV-nya. Untuk almarinya pun di sini dia sudah dikasih 3 pintu ya. Jadi untuk kebutuhan teman-teman misal baju, ini untuk yang digantung, di sebelah sini untuk yang dilipat ya. Dan handle-nya pun masih konsisten sama colokan seperti ini ya. Ini yang bagian bawah laci-lacinya minimalis, termasuk untuk set tabelnya di sebelah situ. Oke, kita ke sini. Ini ada satu ruangan lagi yang saya kira menjadi favorit sih ya, karena ini nyaman sekali, sama bentuknya seperti yang tadi kita lihat di kamar tidur pertama, termasuk di sebelah sini juga sudah ada area untuk mandinya ya. Untuk showernya pun di sini dia bikin yang mahal. Oke, dari kamar tidur yang nomor 2 ya, di sebelah sini ada pintu lagi. Ini adalah pintu kamar tidur utamanya. Ini adalah kamar favorit karena ukurannya selebar rumah ini, di hampir 8 meteran dengan bed untuk 2 orang. Di bagian depannya pun di sini sudah dikasih sofa ya untuk sembari duduk. Nanti salah satunya ada yang di belakang. Dan untuk nakas samping kanan kirinya pun ini sangat lega sekali.
sudah ada colokan untuk ngecas HP dan teman-temannya. Nah, di bagian depan pun ini pencahayaannya sangat bagus banget. Dia jendelanya bisa dibuka, sirkulasi udaranya juga dapat, karena masih ada pembangunan kita tutup biar suaranya bisa kedap ya. Nah, ini untuk pintu ke arah balkon di sebelah sini sudah disediakan. Kita bisa lihat untuk balkonnya. Nah, ini untuk menghela napas. Teman-teman bisa melihat area lingkungannya, jalannya besar ya. Nah, ini dia digunakan besi hulu kurang lebih di 12x3 sehingga kesan elegannya ini juga dapat banget. Nah, di bagian depan ini sudah ada nakas-nakas dan juga almari. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini untuk pajangan-pajangannya, dan di sebelah sini ini untuk area almarinya nih. Nah, ini untuk yang lipetan baju. Nanti masih bisa nambah space ya. Di sebelah sini masih bisa, di depan juga masih bisa. Masih banyak ruang untuk teman-teman kreasikan. Nah, ini sekali lagi juga ada pintu rahasia menuju ke kamar mandi. Ini ukuran kamar mandinya lebih besar lagi. Nah, di sebelah sini sudah ada area kloset ya, nanti bisa naruh barang-barang di sini. Ini juga menarik ya, untuk kaca sudah dibikin besar. Untuk dindingnya dia menggunakan warna yang serupa dengan lantainya. Tapi yang menarik di sini adalah dia jika diperhatikan lebih detail ada satu geradakan-geradakan sehingga nuansa alaminya industrial di sini lebih dapat lagi. Nah, tidak lupa untuk area basahnya. Nah, ini dibikin filigrana. Nah, ini untuk geradakan-geradakan seperti ini nih yang bikin mahal dari si granitnya, teman-teman. Oke, itu sedikit review dari kami, dan untuk bagian yang penting adalah harga dari rumah ini sendiri, karena memang lokasinya yang sangat strategis, ada di kota Jogja, selangkah ke Tugu Jogja dan Malioboro, serta deket banget ke Jogja City Mall dengan akses jalan yang sangat lega, nuansanya juga tenang, di harga 2.470.000.000 fully furnished seperti yang teman-teman saksikan semua ini didapatkan. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk survei atau mau konsultasi dulu, boleh hubungi nomor kami yang ada di video ini dan deskripsinya. Terima kasih. Wassalamualaikum.